Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu bilang mahasiswa mahasiswi, nanti kalian jawabnya dengan semangat, dengan benar-benar penuh harapan. Jawabannya yes, yes, yes. Bisa ya? Boleh ya? Nanti kita tes dulu ya. Semua udah duduk siap? Oke ya. Mahasiswa mahasiswi. Yes, yes, yes. Jadi nampak nanti pas ke lapangan memang benar-benar udah bugar semua kan? Udah siap ya, siap tempur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jadi sekarang ini kalian itu sedang berjihad dengan jiwa dan raga untuk menuntut ilmu, ya. Jadi mahasiswa-mahasiswi ini menuntut ilmu adalah segala sesuatunya itu menjadi harapan bangsa dan negara yang nantinya mempunyai karakter yang mulia. Oke? Sebelumnya kita pantun dulu ya. Berdebur ombak berdebur, berdebur berdebur di pantai Pandan. Cakep gitu lah. Ulang ya. Berdebur ombak berdebur, berdebur di pantai Pandan. Bersyukur kita bersyukur berkumpul di acara pembekalan kuliah kerja nyata atau KKN angkatan ke-30 tahun 2023. Syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang mencurahkan nikmat dan rahmat-Nya khususnya pada sore hari ini kita berkumpul berbahagia di acara pembekalan. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan di hari akhir nanti, amin. Yang sama kita hormati yaitu penyaji kita, pembawa materi, Bapak Kabid Litbang Bapeda, Bapak Muhammad Idris Rega, STMM, yang telah sama-sama berhadir di hadapan kita. Selamat sore Pak. Kemudian yang saya hormati dan saya sayangi adalah mahasiswa-mahasiswi seluruhnya yang ikut serta di dalam pembekalan KKN angkatan ke-30 tahun 2023 pada sore hari ini. Dengan materi kita adalah peran generasi muda untuk kemajuan bangsa. Moderatornya adalah Ibu sendiri. Kita berakhir nanti pada jam 18.15 tepatnya. Karena di hadapan kita sudah sama-sama berhadir pemateri kita persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Khasnya takten, orang sakten. Nah, saya lihat ada juga yang pegawai ini kan, orang Pemda dan sebagainya, mungkin wira swasta. Nah, mungkin ada juga yang memang khusus
kuliah ya, atau sebagian yang sudah bekerja, jadi mengambil perkuliahan ya, yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja kita masing-masing. Jadi saya sengaja diundang untuk mengisi diundang STID. Dari saya perkenalkan, saya mohon maaf kelupaan sebelumnya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Idris Siregar. Saya kebetulan bekerja di Bapeda Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kabid Penelitian dan Pengembangan. Ya, mungkin tugas saya di sini yaitu untuk memberikan motivasi kepada kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, juga kepada rekan-rekan semua. Tidak lupa saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di sini dalam acara pembekalan KKN, KKN yang ketiga 30 tahun 2023. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya mulai pemaparan, tadi Bu Hadijah si Pautar mengawali dengan pantun. Jadi saya memang diwajibkan juga ini harus berpantun Pak, iya kan? Tapi bukan berbalas pantun. Saya coba lah, ya kan? Harus disiapkan kian. Ini bukan khusus marga Tanjung ini, untuk semua marga dan yang tidak bermarga. Tanjung Pinang, Tanjung Pura. Pantainya indah, dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira. Kita berjumpa di acara kegiatan pembekalan kuliah kerja nyata KKN ke-30 tahun ajaran 2023. Selanjutnya izinkan saya memberikan sedikit paparan dengan judul Peran Generasi Muda untuk Kemajuan Bangsa. Ya, sebelum kita masuk membahas lebih jauh tentang peran generasi muda, alangkah baiknya kita ini ada operatornya ini. Saya ulangi, paparan kita pada sore ini yaitu tentang kegiatan tentang peran generasi muda untuk kemajuan bangsa. Dan disusun oleh Litbang Bapeda Kabupaten Lampung Tengah Selasa 9 Januari 2023. Apakah itu generasi muda? Generasi muda atau juga sering disebut dengan kelompok muda dalam konteks kehidupan manusia merupakan bagian dari suatu masyarakat dengan usia dan fungsi yang strategis
dari Kurniadi 1987. Generasi muda adalah mereka yang terlahir antara tahun 1980-an sampai 2000 dan mereka yang terlahir antara 2001 sampai 2010. Perlu diketahui secara bersama, semua lapisan masyarakat baik yang muda dan tua memiliki andil dalam membangun bangsa. Jadi bukan generasi muda saja, dalam pembangunan bangsa, kaum tua pun sebenarnya ikut andil. Yang itu bagi yang masih produktif. Porsi generasi muda tentu saja sangat besar apabila ingin membangun bangsa ke depannya. Berikut data terkait jumlah generasi muda saat ini. Yang pertama, ada 185,34 juta jiwa, 185,34 jiwa yang usia produktif, yaitu umur 15 sampai 64 tahun secara nasional. Dan ada 107,9 juta jiwa yang usianya antara 15 sampai 39 tahun, di mana ini yang disebut dengan generasi muda. Sebenarnya pengertian generasi muda itu banyak artinya. Di sini saya kutip juga dari WHO yang menyebut dengan batas usia 10 sampai 24 tahun, 10 sampai 19 tahun disebut remaja, dan internasionaliat Years tahun 1985 mendefinisikan usia 15 sampai 24 tahun sebagai kelompok pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural, di mana maksud dan tujuan kita di kelompok umur 15 sampai 2 tahun ini yang kita sebut dengan generasi muda. Dilihat dari faktor usia. Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda atau kaum muda. Pada definisi teknis berdasarkan kategori usia, sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel, yaitu di mana pemuda, generasi muda, kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif. Seperti yang sebelumnya saya bilang tadi, generasi muda itu bisa jadi kaum muda, tetapi bisa juga yang berumur 40 tahun ke atas sampai 65, bisa juga kita sebut dengan generasi muda. Selagi mereka masih memiliki semangat pembaharu dan masih progresif. Selanjutnya, generasi muda atau pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang penting dalam suatu negara dan dapat menjadi harapan bangsa menjadi tulang punggung negara di masa depan. Keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari kualitas bangsanya. Generasi muda memiliki peran yang besar bagi perubahan sosial di lingkungan, khususnya mahasiswa. Generasi muda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan sebagai penunjang fungsi peran karakteristik dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab kita sebagai generasi muda, peran strategis muda dalam semua dimensi pembangunan perlu kita tingkatkan. Di sini selaku adik-adik mahasiswa, saya bilang, saya sebutlah adik-adik, juga ada ibu saya juga, Bu Lurah kalau nggak salah dia. Kayaknya saya kenal. Ragu juga saya ibu adik-adik, juga ada ibu Lurah. Sedikit gambaran generasi muda di Lampung Tengah. Saya kutip dari sensus penduduk tahun 2020. Karena yang setelah 2020 belum dirilis, jadi data yang ada itu masih sensus penduduk 2020 Kabupaten Lampung Tengah, di mana jumlah penduduk kita sebesar 365.177 jiwa. Terdiri dari, di sini kita lihat, terdiri dari baby boomer, ya. Ini generasi baby boomer, generasi post Gen Z. Ya, tapi yang kita bahas di sini generasi X, generasi Z, dan generasi milenial. Porsi generasi muda di Kabupaten Lampung Tengah
bersumber dari sensus penduduk tahun 2020. Menurut William H. Frey, Analysis of Census Bureau Population Estimate 25 Juni 2020, yaitu generasi dibagi tiga. Generasi Z yaitu usia 8 sampai 23 tahun. Generasi milenial 24 sampai 39 tahun. Dan generasi X di usia 40 sampai 55 tahun. Di mana generasi Z paling besar yaitu 32,15%. Generasi Z yang saya ketahui yaitu generasi yang paling gampang stres katanya. Kenapa dibilang generasi Z? Kalau kita lihat umur 28 sampai 23. Generasi Z ini yaitu masa remaja sampai umur 23, termasuk kita di dalamnya. Ya, adik-adik mahasiswa itu saya pernah baca katanya generasi paling stres. Kenapa? Karena informasi tidak ada batasnya. Ya, semua berpacu untuk memotivasi dirinya masing-masing. Gitu. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Beda dengan generasi zaman dulu orang tua kita yang masih mengedepankan budaya. Ya, siapa yang paling tua itu yang dihormati, kan seperti itu. Ini di generasi kita sekarang agak tertinggal seperti itu. Siapa yang paling pintar, dia yang benar. Gitu. Itu generasi Z. Jadi kalau ngerasa kurang stres, ngerasa nggak dapat gampang stres, itu yang pernah saya baca. Itu di generasi mahasiswa sekarang. Di sini saya menginformasikan, ya, atau sama-sama kita dengar, sebagai generasi muda ada beberapa peran yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu agent of change, agen perubahan. Pertama yang harus dilakukan yaitu pemuda memiliki peran untuk menjadi pusat kemajuan bangsa. Yang kedua, peran pemuda. Kita ini dari semua, ya. Peran pemuda sebagai generasi terus karena yang menentukan kemajuan negara. Ya, negara itu kita. Kalau kita yang buruk, negara buruk. Seperti itu. Kalau kita yang kalah, negara bangsa kita kalah di mata dunia. Peran pemuda sebagai generasi terus karena menentukan kemajuan negara di masa depan adalah generasi muda melalui keberhasilan perubahan positif yang dapat dilakukan. Mari kita melakukan segala hal yang positif, ya, dimana sama-sama kita lihat banyak mahasiswa, saya bilang mahasiswa karena saya berdekatan sama mahasiswa, remaja, pemuda yang mempunyai masalah yang muda, yaitu narkoba, seks bebas atau yang lainnya. Saya nggak paparkan di sini apa masalah yang ada pada pemuda, tapi sama-sama kita lihat itu masalah yang paling utama ada 3, yaitu narkoba. Jauhi narkoba, kan? Mungkin nanti sesi dari Polres ya, kan? Jauhi narkoba. Saya ngambilnya dari kegiatan kita selaku pemuda itu, lakukanlah hal-hal yang positif. Yang ketiga, generasi muda harus yakin dan percaya apa yang dimiliki dan selalu melakukannya dengan baik dan benar. Yang keempat, yaitu mahasiswa sebagai generasi muda dengan sikap kritis. Mahasiswa itu harus kritis, ya, jangan pikir benar salah dulu, yang penting kritis, gitu. Ya, mahasiswa sebagai generasi muda dengan sikap kritis dan semangatnya juga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dari kebijakan pemerintah. Walaupun saya ada di dalamnya pemerintah, kalau nggak cocok kebijakannya, mahasiswa yang bisa kritis, ya, mewakili suara masyarakat. Yang kedua yang harus dilakukan generasi muda yaitu
sebagai agen pembangunan, agent of development. Sebagai agen pembangunan yang dilakukan yang pertama, pemuda Indonesia harus dapat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Itu tadi di generasi Z, teknologi yang bisa-bisa, nggak ada batasan, nggak ada hambatan, terus berkembang. Yang kedua, pemuda harus membangun pendidikan, terutama mahasiswa. Banyak cara membangun pendidikan. Ya, bisa kita sebagai mahasiswa ngajarin anak SD kan bisa kan? Gitu. Termasuk yang di kampung kita. Apalagi mau KKN ini, mau ke daerah kan? Itu bisa jadi agen pembangunan pendidikan. Ajarin anak-anak di daerah apa yang kita ketahui. Tanpa pendidikan yang kuat, pemuda Indonesia itu akan merasakan kesulitan dalam menjalankan perannya sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang ketiga, sebagai agen pembangunan, yaitu memiliki semangat berjuang yang tinggi, pantang menyerah untuk dapat meraih prestasi, ya, dan kesuksesan, dan menghilangkan semangat yang mudah menyerah. Dan yang ketiga, peran generasi muda yaitu sebagai agen pembaharuan. Nah, di sini kerjanya bidang litbang, itu wewenangnya bidang litbang. Karena ada di program pemerintah itu IGA, Innovation Government Good. Kita yang menampung semua inovasi, dan kita ditekankan kebetulan di Bapeda, bagian litbang itu tanggung jawab kita. Ada namanya indeks inovasi daerah. Itu tiap tahun diminta indeks inovasi daerah. Inovasi apa aja di daerah yang dilakukan gitu. Termasuk mahasiswa kita tampung. Sebenarnya kami harus mencari inovasi-inovasi yang ada di kampus, bukan di pemerintahan aja, di masyarakat desa, kecamatan itu. Cuman karena keterbatasan kita nggak sampai terjadi. Maunya kampus bekerja sama pemerintah daerah membuat inovasi-inovasi, karena mahasiswanya kan banyak, ya, banyak ide, banyak pemikir seperti itu. Agen pembaharuan, pemuda harus dapat mempertahankan identitas bangsa dengan cara tetap mengikuti perkembangan zaman yang modern. Teknologi lagi, jangan kalah sama teknologi itu maksudnya. Mahasiswa sebagai generasi muda harus kreatif, produktif, dan inovatif. Dari sini saya tampilkan juga yang kutipan berikut menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan mempunyai soft skill yang tinggi. Jadi mahasiswa STI, ya, walaupun kita kampusnya di daerah, nggak kalah sama yang di kota sana. Kalau mahasiswanya sendiri mempunyai soft skill, punya skill sendiri. Saya pernah lihat apa kalau di komputer itu apa namanya? Bukan, podcast. Nah, itu mahasiswa harus tahu podcast. Mahasiswa bisa bikin podcast. Saya pernah lihat karena podcast lihat ya. Saya pernah lihat itu ada mahasiswa dari swasta, IP-nya tidak sampai 3, 2,9. Karena dia punya soft skill, bahasa Inggrisnya bagus, dia pengangguran. Tahun ini dia diterima di Turki sebagai pekerja, diterima gitu dari ribuan baru bata ini, dari ribuan yang mengusulkan kerja di sana. Dan setelah diterima, dia minta dia disekolahkan. Ngapain saya jadi pekerja aja, jadi buruh di negeri orang, katanya. Padahal dia tamatan swasta, IP-nya 2,9. Seperti itu. Cuma dia punya skill bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bagus memang. Dites, juara 1. Nah, pas diterima dia yang minta, boleh saya kerja di sini, tapi bisa nggak saya dikuliahkan? Punya deal-dealan dikuliahkan, tapi cuma perusahaannya bayar uang kuliah saja, disanggupi. Tahun ini dia berangkat ke Turki. Itu karena apa? Jangan dibilang kampus negeri di Jawa sana yang menduduki semua pekerjaan yang bagus-bagus, tidak juga gitu.
tergantung bapak ibu, ya kan, adik-adik masing-masing punya skill sendiri, gitu. Minatnya kemana, skillnya apa, itu yang biasa, gitu. Atau ada yang ahli komputer atau ahli apa yang dia suka, itu aja pedalami. Saya jagonya di sini, ya udah. Siapa yang butuh kan dia yang terima, bukan ditanya kampus dari mana. Zamannya nggak seperti itu lagi. Nanti ada saya lihat di sini. Terkait soft skill tadi, yaitu yang pertama, beri mahasiswa yang kreatif, inovatif dan mempunyai soft skill tinggi. Yang pertama itu mempunyai komitmen dan keyakinan. Harus yakin, adik-adik mahasiswa. Setelah KKN kan terlagi tamat ya, jadi sarjana kan. Setelah KKN kan berapa bulan lagi? Kan udah mau jadi sarjana. Iya, data, ya kan, kok bisa sebelum wisuda udah punya ini. Belajarlah, nanti ada di sini cara-caranya, harus ikut organisasi seperti itu. Itu membentuk kepribadian kita, nilai kita sendiri. Itu bukan dari kampus mana, nilai IPK-nya berapa. Setelah selesai kuliah nggak ada lagi tuh. Ini zamannya seperti itu. Gitu. Yang pertama itu tadi ya, komitmen dan keyakinan, percaya diri dan ketekunan, harus tekun. Baru kreativitas dan produktivitas mahasiswa sebagai bentuk pengembangan kompetensi. Harus kreatif, mahasiswa harus kreatif, ya, untuk mengembangkan kompetensinya masing-masing. Berani katanya. Berani, kenapa berani? Hanya dengan keberanianlah tantangan-tantangan di depan kita akan terasa lebih ringan. Banyak orang maju itu, orang yang berhasil itu karena berani, bukan karena pintar. Ya, orang pintar belum tentu berhasil. Berani salah, ya kan? Mahasiswa jangan penakut, gitu. Nanti nih kemana katanya? Saya dengar dari ibu ke Barus, gitu. Harus berani di Barus, tunjukkan saya mahasiswa, kan gitu. Ya. Dan yang terakhir itu mengatur waktu dan peran kita dengan bijak, di mana peran kita harus optimal dalam suatu organisasi. Jadi saya bilang tadi, mahasiswa itu alangkah baiknya mau sekarang atau setelah tamatku, ya, lebih baik lebih cepat itu masuk aja ke suatu organisasi. Gitu. Masuk organisasi apapun itu. Ada organisasi yang membentuk karakter kepemimpinan. Ada banyak organisasi kita, apalagi orang Batak, banyak kan organisasinya, Bu. Ya kan? Masuk aja gitu, tunjukkan kita siapa. Nanti nampak itu tempatnya di mana dia. Nah, yang berikutnya saya tampilkan di sini yang menurut saya perlu, yaitu 5 kontribusi generasi muda yang bisa mewujudkan mimpi bangsa. Ya. Yang pertama itu yang berikut tadi, tingkatkan literasi, banyak membaca. Ya, sama-sama kita lihat di sini berdasarkan survei Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62. Yang sebelumnya ini lebih ngeri lagi, ke-62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara terbawah. Sebelumnya kalau nggak salah pernah saya baca ke peringkat ke-60 ke 62 dari 70 negara, merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Bisa dilihat itu di internet itu, manusia Indonesia ini nggak suka baca gitu, nggak suka baca. Padahal semua megang HP, ya kan? Iya, tapi nggak begitu apalagi sekarang karena TikTok nggak baca pun banyak informasi juga, ya kan? Ya kan? Harusnya dimasukkan itu. Pelaku TikTok terbanyak di luar Indonesia. Iya. Yang kedua, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru.
mahasiswa atau setelah wisuda pun, atau termasuk kami lah, termasuk kita ini semua, yaitu harus meningkatkan gitu, mengikuti kegiatan seminar atau workshop. Ada namanya workshop kejar mimpi, leaders camp. Itu yang dimana jadi pemimpin gitu. Saya pun ya tahu diri juga yang masih kurang gitu. Sebenarnya memotivasi diri saya sendiri juga, yang melatih diri untuk berpikir kreatif dan mengasah kepemimpinan kita masing-masing. Dan yang ketiga, berkontribusi mendukung Indonesia dengan menjadi relawan. Nah, ini paling tepatnya ini mahasiswa ikut serta menjadi relawan dalam kegiatan sosial yang ada di daerahmu sesuai dengan minatmu. Apa aja perlu itu, yang penting jadi relawan. Relawan bencana, relawan buta aksara di desa-desa di daerah yang nggak bisa baca, ajarin aja, kumpul gitu. Siapa di desa ini yang beberapa orang yang nggak bisa baca, ayo kumpul ajarin. Kan mungkin mahasiswa nggak bisa ngajarin baca atau yang lain sebagainya, itu contoh. Dan yang keempat itu mendukung produk lokal Indonesia. Kalau bisa, kalau ada produk lokal, duluankan produk lokal, produk Indonesia. Ya, walaupun produk Cina yang kita pakai semua. Tapi kalau memang bisa masih ada produk Indonesia, produk Indonesia. Contohnya Mas Pion itu Indonesia. Ya Bu. Kipas angin, rice cooker, apa itu masih Pion itu Indonesia. Jangan lagi Cina. Biarlah HP kita Cina, ya kan? Tapi yang lain kalau masih ada punya Indonesia kita pakai. Punya Indonesia HP sih nggak tahu entah ada. Ya. Dan yang kelima, ya, kontribusi generasi muda untuk mewujudkan mimpi bangsa Indonesia. Yang kelima itu menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Ini sama-sama ya jadi ingatan bagi kita menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik, terutama generasi muda, ya, anak sekolah, mahasiswa. Pertama itu bijak dalam memanfaatkan media sosial, mulai dari membuat konten, menyebarkan hingga menanggapi konten yang diterima. Positif aja, buat konten yang positif. Gitu. Saya punya TikTok juga. Saya punya TikTok. Ya, yang terkait konten. Saya punya TikTok namanya Idorisu berapa itu? Baru memang. Saya bikin bahasa Jepang tiap hari. Saya kirim tiap hari konten saya bahasa Jepang. Gitu. Jadi yang baca ya udah sambil belajar dia, ada manfaatnya kan. Nih. Kemarin saya di Medan nonton, saya videokan filmnya, saya bikin bahasa Jepangnya. Ini. Jadi orang lewat TikTok itu positif. Positif kan? Saya lihat TikTok ini bahasa Jepang. Watashi wa karera osukai shimasu. Ya kan? Ada. Apa aja nama-nama ini gitu ya. Mana lagi ya? Nah, ini kan asli. Nah, itu nama-nama Jepang atau kosakata Jepang saya kira gila itu. Ada nggak negatifnya? Batamnya juga ya kan? Yang kita kan tahu ini Pak. Itu. Dan negatif. Yang negatif itu orangnya. TikToknya nggak negatif. Iya. Kalau kita alihkan ke positif, dia pasti positif. Memanfaatkan media sosial dan internet untuk berkarya, tukar pikiran maupun informasi positif. Informasi positif, saya memberikan informasi positif. Di TikTok saya kasih tuh kosakata Jepang. Sambil lihat TikTok tanpa dipaksa untuk mengingat, kan asik lihat kita asik gitu. Kalau belajar pasti nggak masuk, tapi lihat TikTok masuk. Apalagi lagu apa itu? Bunda Korla ya? Apa itu? Nah, itu dia kan Bunda Korla kan? Itu. Ambil positifnya. Bunda Korla itu ada positifnya, negatifnya buang gitu. Ya. Nah, jangan sampai media sosial ya,
cuma kita lihat di layar benar itu yang terakhir. Jangan sampai media sosial menjadi syarat untuk menjatuhkan satu sama lain. Berita hoak, si anu itu begini katanya kan. Berita hoak atau menyebarkan informasi hoak. Jangan yang negatif-negatif. Intinya, jika kita menggunakan secara positif media sosial tadi, kita juga akan merasakan manfaat positifnya. Kembali ke kita. Itu. Kalau kita memanfaatkan media sosial negatif, negatif juga yang kita dapat. Gitu ya. Selanjutnya, ini tugas saya, karena saya diberikan PR untuk meningkatkan inovasi bidang litbang. Kemudian saya ambil litbang. Litbang itu mana inovasi daerah kalian? Tiap tahun saya di SMP dari Kemendagri, tapi yang bidang inovasi itu dituntut tiap tahun inovasi daerah ada, gitu. Ya, dan kita masih minim, ada keterbatasan. Saya pun mencari inovasi-inovasi di daerah-daerah, di kampus-kampus ini memang ada keterbatasan. Nggak bisa, sosialisasinya perlu. Jadi kesempatan ini saya sosialisasikan juga untuk adik-adik mahasiswa. Karena inovasi itu tak terbatas orangnya, siapa saja pun bisa melakukan inovasi. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita pahami dulu apa itu inovasi. Inovasi semua jenis tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan unjuk kerja dan atau kualitas dari semua bentuk kegiatan dan produk kegiatan, baik berupa peranti keras, hardware ataupun software atau peranti. Kita tahu ya apa peranti keras, apa peranti rumah. Contohnya itu komputer, mobil itu hardware. Kalau software program, ya kan? Sistem, metode itu software atau peranti rumah. Itu tempat kita berinovasi. Ya. Berpikir inovatif atau kreatif, sama-sama belajar kita. Ini ahlinya ya, kita kutip McCarthy tahun 98 membuat pembagian fungsi kerja otak menjadi dua belahan hemisfer, otak kiri dan otak kanan. Di mana otak kanan itu berpikir, contohnya ya berpikir acak, berpikir intuitif atau naluriah, berpikir holistik, berpikir penuh secara menyeluruh, lengkap, gitu kan. Berpikir sintesis, berpikir subjektif, pola berpikir kreatif itu otak kanan. Mengamati sesuatu sebagai keutuhan yang bulat, otak kanan. Dimana kita ada dua otak kiri lagi. Ya, otak kiri berpikir logis, berpikir berurutan sekuensial, berpikir rasional, analitis, objektif, kritis. Itu otak kiri. Mengambil sesuatu sebagai bagian-bagian. Itu otak kiri dia, fungsinya otak kiri. Jadi ada dua otak kita. Apa itu kreativitas? Tadi inovasi, sekarang kreativitas, kreatif dan inovatif. Ada banyak definisi kreativitas, sama-sama belajar. Ini ahlinya, ya saya kutip juga Howard Gardner 98. Kreativitas adalah kecakapan individu itu kita, mahasiswa, ya pegawai, dosen, individu. Kreativitas adalah kecakapan individu dalam memecah masalah, menghasilkan produk dan mengajukan serangkaian pertanyaan baru dan unik yang berbeda dari yang pernah dilakukan orang lain. Kreativitas adalah kecakapan menangani masalah-masalah baru yang ditunjukkan lewat mengamati kejadian-kejadian masalah yang belum terpikirkan oleh orang lain. Nah, ini ahli yang kedua, menurut Torres, kreativitas adalah proses menciptakan ide atau gagasan, hipotesis, serta mengkomunikasikan hasilnya. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan kreativitas. Fakta. Ini fakta yang ada. Orang jenius cenderung tidak kreatif. Orang pintar itu tidak kreatif. Orang pintar itu pegawai, buruh, disuruh, itu orang pintar. Disuruh dia tahu. Ya, dikasih bahan dikerjakannya, itu orang pintar. Ya, orang jenius cenderung tidak kreatif. Orang jenius, orang pintar termasuk di sini mampu menyelesaikan masalah yang diberikan kepadanya.
dikasih bahan, mampu dia mengerjakannya. Dikasih masalah, mampu dia mencari solusinya. Ya, sayangnya, gitu kan, ini fakta ya kan. Fakta, orang jenius mampu menyelesaikan masalah yang diberikan kepadanya dengan cepat. Itu jenius. Sayangnya seringkali yang sulit mengenali masalah yang belum tampak ke permukaan. Berarti tidak visioner, gitu, tidak inovatif. Orang jenius. Orang yang inovatif, nah ini tadi, atau kreatif, justru jarang orang pandai. Orang yang kreatif, orang inovatif bukan orang pintar. Biasanya orang yang tidak pintar itu, ya, biasanya dia IP-nya tidak di atas 3. Nah, tapi inovatif, kreatif, asal mau, gitu. Karena tahu dia nilainya kecil, banyak kan yang mau dikerjanya, masuk organisasi, semua dipelajarinya. Kayak di internet pun mana-mana yang bisa memotivasi dirinya, gitu. Karena dia ngerasa pintar, gitu. Ini untuk kita semua, terutama adik-adik mahasiswa. Ibu-ibu mahasiswa janganlah ibu lurah, udahlah ibu. Ya, orang yang inovatif atau kreatif, ini ahli yang hasil ininya ya. Orang yang inovatif atau kreatif justru jarang pandai atau jenius. Berarti orang yang tidak dianggap pintar, tetapi ia mampu mengenali masalah dan mendefinisikannya. Jadi orang-orang inovatif itu banyak kali ininya. Kita lihat juga sekali saudara-saudara terdekat kita pun ada itu, tak pintar sekolah, tapi banyak kali bandingnya. Ya, zaman sekarang itu yang di atas, yang berhasil. Ya, banyak kita lihat. Gitu. Jadi bukan berarti yang pintar nggak kreatif, gitu. Lebih besar juga sebenarnya potensinya untuk lebih kreatif, gitu. Asal dia mau melihat apa yang bisa meningkatkan kreativitasnya. Dan yang saya anggap penting untuk kita semua, ya, satu lagi, metode inovatif dan kreatif. Inovasi itu ada juga metodenya, gitu. Kreatif itu ada juga metodenya. Yang pertama evolusi. Ya, metode evolusi itu perbaikan dengan cara peningkatan secara gradual. Ide baru dibangkitkan dari ide sebelumnya. Jadi inovasi itu bisa aja ide yang sudah lama, adik-adik mahasiswa, ide yang sudah lama kita kembangkan, itu inovatif juga namanya, gitu. Sama kayak kita tadi media sosial, awalnya apa? Facebook ya, bisa kalah sama yang lain TikTok, ya kan? Yang paling apa dulu? Facebook, masuk lagi yang lain-lain kan? Itu tadi ya, itu ide di awalnya kan Facebook, berkembang lagi, terakhir saya lihat TikTok. Ide baru dibangkitkan dari ide sebelumnya, dan selanjutnya solusi baru didasarkan pada solusi sebelumnya. Itu namanya metode inovasi evolusi. Dan yang ketiga, membuat sesuatu lebih baik walau sedikit dari yang sebelumnya. Contohnya apa itu? Kebanyakan sistem metode yang ada saat ini dibangun dengan metode evolusi dalam waktu yang panjang. Hasil evolusi bisa saja sangat berbeda dari asal usulnya. Contoh mobil, pesawat terbang, kereta api, komputer. Dulu mobil kita lihat ini. Dulu cuma mobil, ini mobil sekarang sama-sama kita lihat ini mobil, gitu. Tapi karena ada inovasi, gitu. Orang nggak nyangka dulu itu mobilnya gimana, mobil masa dulu cuma. Sejak puluhan ribu tahun, kendaraan kita bukan mobil, kuda, keledai, ya. Baru apa deh yang ditarik-tarik pakai roda dari kayu, ya kan? Nah, gerobak, baru ini apa seperti andong gitu kan. Nah, apa itu namanya di kampung itu ditarik sapi itu. Tahun 1799 ada lagi, ada manusia lagi nih. Tahun 85 Carl Benz, itu kan manusia juga yang narik. Itulah dulu, dan yang sekarang bisa menjadi mobil. Contoh inovasi yang lain itu sekarang televisi seperti ini di rumah. Adik-adik mungkin udah seperti ini TV-nya, ya kan? Coba kita bayangkan dulu gimana TV kalau nggak ada orang yang inovasi. Ini yang menciptakan ini bukan orang pintar,
ya Thomas Alva Edison gitu yang menciptakan listrik atau Graham Bell, orang yang ini yang gagal di sekolahnya, ya dulu TV kayak mana gitu, ini dia. Inilah dulu TV di zaman dulu. Maksudnya kenapa saya tampilkan ini? Perlu saya tampilkan untuk meningkatkan gairah inovasi kita semua, kreatif. Ya, bikin kue itu kreatif. Ya, bikin kue jangan kue yang ada dari yang sebelumnya pun bisa. Bolu misalnya. Ada bolu pisang, ini entah bolu apa lah dibuat supaya laku. Coba lagi dari masing-masing. Ya, yang nggak ada orang bikin. Gitu. Nah, karena kita di dunia pendidikan, saya tampilkan juga contoh-contoh inovasi di dunia pendidikan. Masih sama-sama kita lihat mungkin zamannya ibu dosen lah, cara beli CBSI, cara belajar siswa aktif. Iya dulu, terus ada program guru PAMO, sekolah persiapan pembangunan, sekolah kecil, baru pengajaran sistem modul. Sekarang belajar jarak jauh, sudah ada STY sudah dulu. Nah, apalagi waktu masa COVID, sistem belajar jarak jauh. Itu inovasi, gitu. Itulah untuk menguatkan kita apa itu inovasi. Inovasi yang ditetapkan oleh di Diknas bekerjasama dengan lembaga-lembaga asing seperti British Council, USAID, itu organisasi pendidikan. Inovasi pada zaman ini muncul dengan model top down innovation, ya dari atas ke bawah. Bukan merupakan kebalikan dari model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru atau masyarakat, dari bawah ke atas. Yang kedua yaitu metode inovasi sintesis, dua atau lebih ide yang digabungkan dalam satu ide yang baru. Ya, contohnya menggabungkan sebuah ide radio dengan teletext zaman dulu itu menjadi radio teks. Kalau dulu radio kita dengar aja, ini sudah ada radio teks. Menggabungkan dua ide lama menjadi satu ide yang baru digabungkan. Telepon dengan komputer, jadinya apa? Smartphone. Ya. Menggabungkan ide perdagangan dan internet, atau internet banking, e-bisnis, e-commerce. Nah, pemerintah sudah ditekankan untuk pakai itu sekarang dulu. Iya. Yang ketiga metode inovasi revolusi. Seringkali ide baru yang terbaik benar-benar berbeda dari pendahulunya. Contohnya yaitu peralatan elektronik atau device elektronik dari semikonduktor adalah sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Yang dulunya pakai tabung, sekarang sudah pakai layar LCD. Itu hasil-hasil inovasi. Yang keempat mengubah arah. Contoh, ya, dulu ada kejadian kan, staf peneliti 3M, kita kenal kan dari 3M itu banyak perekat, perusahaan lem, membuat lem yang gagal karena walaupun bisa menempelkan ke kertas tapi sangat mudah dilepas. Ternyata lem itu justru cocok untuk post-it, kita sebutnya post-it, kertas ini cocok ke situ. Itu padahal dia gagal membuat lem untuk kertas. Contoh-contoh temuan kreatif ini tadi, ini yang bisa kita laksanakan. Kita dengar contoh ini, ya kita buat contoh yang lain. Getah pohon pisang bisa digunakan sebagai obat luka yang sangat manjur. Nah, ini inovasinya orang dulu ya. Air kelapa bisa digunakan untuk membersihkan botol kaca. Tembakau bisa digunakan untuk membersihkan kaca mobil sehingga waktu turun hujan air bisa lancar mengalir. Pakai tembakau katanya. Tanaman lavender bisa digunakan untuk mengusir nyamuk, magnet yang kuat bisa digunakan untuk menghemat BBM. Busi bekas bisa dimodifikasi menjadi komponen pompa darurat untuk sepeda motor. Sisa sabun mandi, kan sederhana. Sisa sabun mandi yang tinggal sepotong jangan dibuang, tempelkan ke sabun yang baru, menghemat ya katanya. Ya kan? Inovasi itu nggak terbatas. Apapun itu, kalau dia lebih positif ke depan, lebih menguntungkan, lebih baik ke depannya, itu inovasi. Sudah, pemerintah gencar-gencaran itu setiap daerah apa inovasinya, walaupun seperti ini, tapi didaftarkan. Sampah nabati dari dapur jangan dibuang, ditanam menjadi pupuk kompos. Gitu.
lakukanlah di rumah masing-masing, ya kan? Diawali dengan diri masing-masing. Sampah itu jangan dibuang, sampah nabati, bekas sayur, sampah-sampah sayur, tanam aja di tanah, jadi pupuk. Beberapa minggu buka lagi jadi pupuk dia. Mungkin itulah Bu yang bisa saya ini paparkan, mudah-mudahan ya bisa menjadi motivasi untuk kita semua, ya, untuk adik-adik mahasiswa yang pembekalan untuk nantinya akan KKN di daerah masing-masing, ya. Ada kutipan, be inovatif, be kreatif, and speed up your career, ya kan, segeralah inovatif, ya kan, dan kreatif, atau menjadi inovatif dan kreatif, ya kan, speed up your career, ya. Mungkin sampai situ aja Bu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak penyaji materi pada sore hari ini, yaitu dengan judul Peran Generasi Muda untuk Kemajuan Bangsa. Dengan banyaknya materi yang telah Bapak paparkan tadi, dan semua barangkali sudah bisa mendengar dan memahami perlunya inovasi dan kreativitas, kemudian perlunya agen perubahan untuk kemajuan bangsa, terutama untuk kemajuan pribadi diri sendiri dan lingkungan atau keluarga kita. Di sini Ibu berikan ada 3 pertanyaan atau komentar, boleh saran ataupun masukan atau juga pertanyaan kepada mahasiswa-mahasiswi yang akan terjun ke lapangan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di SDG Al-Wasliyah Sibolga Tapanuli Tengah. Nanti terjun ke masyarakat, bersosial di masyarakat supaya sudah mempunyai dasar. Kira-kira apa yang terfikirkan kalian sebagai generasi muda di era milenial dengan banyaknya tuntutan-tuntutan kepada diri kita sendiri untuk tidak ketinggalan di masa era yang sekarang ini adalah hampir masuk kita kepada 5.0, ya kan? Masa IT, teknologi semuanya. Semua kita harus berpikir kepada teknologi. Maka Ibu persilakan 3 pertanyaan atau 3 komentar, ya. Oke, siapa tunjuk tangan? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofian Sadi. Saya dari kelas semester 7E. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dalam memberikan materi. Ini sangat penting bagi kita yang pembekalan mahasiswa KKN tahun 2023 ini. Jadi ada pertanyaan saya Pak. Yang pertama itu pembicaraan. Jadi di sini Pak, saya mau menanya, sebagai instansi Bapeda di Kabupaten Tapanuli Tengah, kami sekarang ini posisinya ingin terjun ke lapangan. Jadi kami juga meminta bagaimana kolaborasi bersama Bapeda untuk saling membangun kemajuan bangsa ini Pak. Karena ini salah satu langkah baik juga dari pihak kampus untuk melakukan kemajuan tentang bangsa ini. Apalagi kita ini akan terjun di desa, kita akan mau menaikkan kemajuan-kemajuan yang ada di Tapanuli Tengah ini Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ini saya sungguh merasa baiklah menurutnya, karena Bapeda pada saat ini
memberikan kontribusi seperti Bapak sampaikan tadi bahwa yang paling penting itu soft skill. Jadi pada saat ini di era ini kan kita sudah memasuki era security, era dimana kita sudah hidup dengan teknologi. Semua masalah-masalah pasti secara administrasi pasti online. Ini pasti ada juga kesulitan bagi kita, karena mau nanti posisinya kita sebagai mahasiswa ini kan ribet, terlalu banyak data-data yang dimasukkan, itu pun mau tidak masuk. Jadi kami sebagai mahasiswa ini pun perlu juga kami terangkan kepada desa-desa bagaimana langkah kami untuk memberikan kontribusi itu agar desa-desa bisa melihat situasi-situasi yang ada di Indonesia ini, Pak. Mungkin saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya nggak khusus ya, nggak fokus ya, tapi boleh diperjelas lah ya. Barangkali pertanyaan dari Ofdian yang pertama adalah apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa ketika terjun ke lapangan? Bagaimana dengan kerjasama pada Bapeda? Mungkin seperti itu ya. Apa yang bisa dilakukannya? Kemudian dari soft skill untuk ke daerah-daerah agar IT ya, teknologi sampai dengan aplikasi-aplikasi online. Tapi sepertinya kalau untuk ditapten malah orang-orang di pelosok kayaknya lebih canggih ya Pak ya, udah ya kalau untuk IT ya. COD karena COD kan udah sampai ke sana kan. Kayaknya sekarang ini tergantung bagaimana sebenarnya berpulang kepada diri sendiri ya. Tapi satu-satu pertanyaan kita jawab ya. Kami serahkan kepada Bapak Kabit ya, Litbang untuk menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya coba untuk menjawab ya dari saudara kita Ofdian gitu ya. Ya. Pertama itu apa yang bisa dilakukan atau berkolaborasi dengan Bapeda gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih KKN sampai bulan berapa, 40 hari. Mudah-mudahan nanti kita ketemu kalau memang disesuaikan dengan jadwal musrembang. Tugasnya Bapeda itu melakukan atau melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan dari desa, kecamatan, melanjut ke kabupaten. Jadi mungkin kesempatan itu adanya di kecamatan gitu. Tapi untuk mahasiswa itu kita pastikan desa itu melakukan, karena kita dampingi juga nanti, cuma tidak semua. Kita pastikan itu desa melakukan musrembang desa. Itu mahasiswa, andilnya mahasiswa harus ada gitu. Pas nanti kan kakak saya kurang tahu memang KKN. Zaman saya nggak begitu ini ya. KKN itu kan nanti harus ada ini kan Bu, kepala desa kan, ya kan, izin atau diserahkan ke kepala desa juga di situ. Tapi nanti itu banyak nanti memang kebutuhan desa untuk mahasiswa, ya banyak, mereka banyak nanti itu berharap ke mahasiswa. Kalau di musrembang desa, ya kasihkan aja ide-ide kita, sepengetahuan kita, seperti itu. Tapi intinya bagi saya apa yang baik lah, yang tidak diketahui masyarakat desa kita sampaikan, atau yang positif untuk pengembangan desa itu sendiri. Saya yakin banyak pengetahuan kita ya selaku mahasiswa yang tidak diketahui masyarakat desa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kami sudah ke desa itu. Perlu mahasiswa di desa. Itu tadi, makanya ada program KKN. Jangan dihilangkan kesempatan itu. Ditunjukkan mahasiswa kita gitu. Bukan sopanti atau sopintar, enggak. Bukan sopan gila-gilakon gitu. Ada istilah sopan gila-gilakon, enggak. Saya mahasiswa, ada kok jasa maternya gitu. Ya kan? Jangan istilahnya jadi negatif masyarakat desa melihat mahasiswa. Oh gitu juga. Enggak, tunjukkan aja yang positif-positif supaya desa atau daerah kita menjadi lebih positif
gitu. Jangan pula ngajarin di medsos yang enggak ya kan. Itu tadi kan ada tadi apanya penelitiannya ya, apa di medsos itu yang negatif yang kita berikan kembali ke kita itu. Kalau negatif di medsos yang kita bikin atau apa yang kita sampaikan yang negatif ke desa itu kembali ke kita juga dinilai masyarakat desa. Mahasiswa apa itu katanya? Ya, kasihan kampusnya, kasihan dosen. Ya, bukan kasihan negara kita, kampung kita ini juga kasihan. Kalau mahasiswanya satu, saya tekankan, walaupun ini tugas Polres, ngajar-ngajarin narkoba jangan pula lah. Itu dibawa dari pandang ini narkoba besar itu kita ajar-ajarin gitu. Jangan saya bilang seperti itu, kasihan. Ya, enggak kita, keturunan kita kan seperti itu kan. Itu tadi, makanya nggak bermain itu judulnya generasi muda ya kan untuk kemajuan bangsa gitu. Ya, rusak generasi mudanya, rusak bangsanya seperti itu. Makanya tugas kita yang KKN ini nggak main-main lah manfaatnya, besar manfaatnya ke masyarakat ya. Kita nggak susah-susah, mahasiswa nggak usah susah-susah. Apa sih yang saya bikin, buat aja yang positif. Apa yang baik dari kampus, apa yang positif yang kita dapat baik dari kampus maupun di luar kampus, sampaikan ke desa, lakukan di desa, gitu. Jangan yang imbalannya, apa yang saya dapat, nggak usah, nanti aja itu. Tapi kasihkan aja dulu yang baik-baik, ya kan Pak? Itu, gitu. Saya harapan saya seperti itu, gitu. Karena ya untuk kita juga gitu, ya. Mungkin itulah kalau mau ditambahin. Sama Bu dosen, karena saya kalau gitu apa juga belum begitu paham apa aja yang bisa di KKN ini. Tapi secara garis besar saya tahu dan harapan saya itu tadi Bu, maunya mahasiswa kita ini melakukan hal-hal yang positif di desa, mengajari masyarakat desa apa yang baik yang kita dapat di sini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan jawaban. Bagaimana dengan Ofdian? Mantap. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita. Masih ada waktu yang lain, barangkali dari Putri atau wanita, apa-apa yang bisa mungkin nanti di PKK atau barangkali di puskesmas atau di mana itu sudah terbayang kita terjun ke masyarakat, barangkali kegiatan yang akan ingin kita lakukan, laksanakan kepada masyarakat, apa yang bisa kita berikan di dalam pengabdian Tridharma perguruan tinggi kita. Ada pertanyaan atau kita sudahi atau sudah paham, sudah mengerti, sudah paham? Udah? Ya udah nanti pasti lapangan bingung. Tapi mengutip sedikit tentang tadi materi-materi yang telah kita terima. Kadang-kadang bangsa kita ini memang ada lucu-lucunya. Kita ini bercanda sedikit ya, bergurau. Barangkali mahasiswa sudah sadar dan tahu bahwa bangsa kita ini memang bangsa yang literasinya yang sangat-sangat barangkali cuek untuk membaca. Membaca apa saja. Makanya ketika ada penelitian secara anekdot di beberapa dari barangkali profesor, doktor, penelitian. Kalau kita lihat negara-negara maju, contohnya barangkali negara Amerika, negara Cina, kemudian negara-negara Eropa, India, sekitar kita Asia, banyak mengatakan bahwa kalau negara Eropa itu banyak bicara, banyak bekerja. Barangkali udah sering dengar ya kan? Ini nanti maksud ibu, muaranya itu bagaimana kita harus merubah pribadi kita yang memang yang harus diubah gitu. Negara Eropa itu banyak bicara, banyak bekerja. Kalau negara Cina banyak bekerja, sedikit bicara. Kalau negara India sedikit bekerja, sedikit bicara. Kalau negara Indonesia lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Tepuk tangan dulu. Tapi
Tapi maksud ibu, janganlah kita nanti kita berbicara tentang inovasi, kreativitas. Nah, sadar dirilah kita. Jangan dari generasi muda kita seperti itu lagi. Kita kan ini mahasiswa, ya kan? Mahasiswa yang ingin mempunyai kualitas, nilai plus, kemudian benar-benar mempunyai karakter, benar-benar punya kuantitas, inovasi, kreativitas, produktivitas. Jangan lagi lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Bisa kan? Sama dengan nanti laporan itu kan gitu kan? Laporan KKN. Lain waktu di KKN di lapangan, lain yang dilaporkan. Nah, itulah aneh kan? Itu yang harus benar-benar fokus, ya kan? Karena ada beberapa bidang nanti di KKN itu yang harus benar-benar kita kuasai dan pahami sebagai mahasiswa. Pertama adalah bidang pendidikan, bidang agama, kemudian bidang kependudukan, lingkungan hidup, sarana prasarana, dan bidang ekonomi. Kenapa? Itu adalah bidang-bidang yang utama di dalam kehidupan. Semoga materi pada sore hari ini untuk hari kedua ya, setelah semalam kita pembukaan, hari kedua yaitu peran generasi muda untuk kemajuan bangsa bisa benar-benar dipahami. Apa yang harus dirubah, apa yang harus dikuasai, kemudian apa yang harus ditingkatkan, kualitas apa yang harus ada di diri kita, itu hanya diri kita yang bisa melaksanakannya sendiri. Sebanyak 213 mahasiswa-mahasiswa yang KKN, tidak sama semua nanti hasil dan bagaimana capaian-capaiannya, berpulang kepada individu masing-masing. Makanya tingkatkan kualitas ilmu, tingkatkan semua pemahaman supaya nanti kita menjadi generasi yang benar-benar berkarakter mulia, mampu bersaing dan mampu mempertahankan bangsa dan negara kita. Saya rasa cukup ya Pak ya. Ada lagi Pak? Cukup untuk sore hari ini karena tidak ada lagi komen atau tidak ada lagi pertanyaan. Kami berdoa, kami memohon kepada mahasiswa-mahasiswi kita, jaga nama baik alma mater kita, jaga nama pribadi dan keluarga, jaga nama bangsa dan negara kita. Jadilah generasi yang berpotensi, berkarakter mulia. Doa kami selalu berseteru semua mahasiswa-mahasiswi kami yang tercinta. Terima kasih. Untuk penutup kita pantun lagi ya. Udah catat soalnya biar sering-sering, biar berinovasi kita ya kan. Oke. Ibu Hadijah pergi mengaji. Pulangnya bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih. Semoga berkesan.